السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarh Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, masih membahas tentang al-iman qaulun wa amal. Dan kemarin sudah disebutkan bahwa itu adalah ucapan para a'immah, ucapan para ulama, para imam-imam ahli sunnah, para jahabidah rahimahumullah, bahwa iman qaulun wa amal. Semuanya berkata iman qaulun wa amal, dan itu prinsip ahlu sunnah. Adapun Haddadiyah disinggung oleh Syekh Rabi dalam syarahnya, mereka ghulu, melampaui batas, ekstrim, sehingga berkata tidak cukup kalimat iman qaulun wa amal. Bayangkan ucapan para imam seluruhnya tadi disalahkan oleh Haddadiyah. Iman qaulun wa amal, kata mereka, belum cukup. Kalau hanya berkata qaulun wa amal, maka dia murji'ah. Terus bagaimana wahai Haddadiyah? Harus diiringi yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Kalaupun para a'immah, para ulama menyatakan iman bertambah dan berkurang, mereka masih belum puas. Kata mereka masih belum cukup. Itu masih murji'ah. Harus ditambah dengan kalimat berkurang-berkurang sampai tidak tersisa. Yani mereka ingin agar para ulama itu tegas berkata iman itu berkurang-berkurang bisa habis. Emang kalau nggak disebut berarti mereka menganggap iman nggak bisa habis. Ini khairuun a'azakumullah, ghulunya Haddadiyah, sehingga menyatakan para ulama sebagai murji'ah. Dan inilah yang dimaksud oleh hampir semua khawarij dari berbagai macam jenisnya, Mu'tazilah dari berbagai macam pecahannya, dan juga kelompok Haddadiyah. Kenapa mereka semua menuduh para ulama ahli sunnah dan para imam-imam ahli sunnah sebagai murji'ah? Ternyata karena mereka menuntut agar para imam berkata iman itu bertambah dan berkurang sampai tidak tersisa.
Kata Syekh Rabi' hafizahullah, wa hum yatasattaruna ma'al asaf asyadid khalfa ba'd al-ulama alladziina lam yantabihu limakaidihim wa makrihim wa khubthihim. Mereka ma'al asaf asyadid sungguh sangat disayangkan bersembunyi di belakang para ulama yang tidak perhatian terhadap penyimpangan mereka, atau yang tidak mengerti tentang tipu daya mereka, yang tidak mengetahui tentang makar-makar mereka, wa khubthihim. Mereka cari ulama yang kira-kira tidak tahu menau, atau ulama yang banyak husnudzon pada mereka. Mereka bersembunyi di belakangnya. Kami bersama Syekh Fulan, kami bersama Syekh Fulan. Syubhat yang lain dari mereka menyatakan bahwa imam-imam ahlul jarh wa ta'dil mereka tidak berhak untuk mentabdi'. Lihat ucapan mereka, na'udzubillah. Ahlul jarh wa ta'dil, para imam-imam yang ahli di bidang jarh wa ta'dil, mereka tidak berhak untuk mentabdi'. Karena kata mereka, untuk mentabdi' harus meliputi ilmu syariah lengkap, fiqh lengkap, mengetahui seluruhnya. Kalau mengetahui riwayat-riwayat hadis saja belum cukup, atau mengetahui keahlian dalam bidang jarh wa ta'dil belum cukup untuk mentabdi' seseorang. Ini juga pemikiran mereka Haddadiyah. Akhirnya apa? Akhirnya menganggap bahwa para ulama tidak boleh mentabdi' fulan wa fulan, karena mereka bukan ahlinya. Jarh wa ta'dil berbeda dengan tabdi', kata mereka. Maka dijawab oleh Syekh Rabi' hafizahullah di dalam kitab kita ini. Kalian mentabdi' para ulama, menuduh Murji'ah. Kalian mentabdi' mereka para a'immah sebagai Murji'ah. Berarti kalian lebih hebat dari para imam jarh wa ta'dil. Berarti kalian lebih hebat, lebih tinggi dari Imam Ahmad, wal Bukhari, wal Thawri, wal Auza'i, wa Syekhul Islam, dan semua para imam-imam jarh wa ta'dil. Karena engkau boleh mentabdi'. Sedangkan para imam-imam jarh wa ta'dil katanya tidak berhak dan tidak boleh mentabdi' karena mereka tidak mengerti dari sisi syariat secara lengkap. Mereka hanya tahu riwayat. Persis ucapannya dengan ucapan hizbiyin, sururiyin, bahwa para ulama ahlul hadis hanya mengerti hadis, enggak ngerti fikih, katanya. Astagfirullah. Bagaimana mungkin seseorang akan mengerti fikih tanpa mengerti riwayat-riwayat hadis? Padahal dipahami ayat Al-Quran dengan riwayat-riwayat hadis, dan dipahami hadis-hadis dengan asar-asar, dengan riwayat-riwayat dari sahabat. Artinya tetap dengan riwayat. Maka siapa yang ahli di bidang hadis dan riwayat-riwayat hadis dan asar-asar, maka tentunya mereka afqah, mereka lebih faqih. Baik. Selanjutnya, yang dimaksud oleh mereka kalimat hatta la yabqa minhu syai', itu adalah salah satu ucapan Imam Tsawri yang akan dibacakan di sini oleh musannif juga Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah wa akhbarana Abu Amr al-Hiyari qala haddatsana Muhammad ibn Yahya wa Muhammad ibn Idris sami'tu al-Humaydi yaqul sami'tu Sufyan ibn Uyainah, aku mendengar Sufyan ibn Uyainah, bukan Tsawri tapi ibn Uyainah. Qala al-iman qaulun wa amal, kata beliau iman itu qaulun wa amal, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Faqala lahu akhuhu, kemudian saudaranya yang bernama Ibrahim ibn Uyainah berkata kepadanya, ya Aba Muhammad, taqulu yanqus? Wahai Abu Muhammad, apakah engkau berpendapat iman bisa berkurang? Faqala uskut ya sabi, diam engkau anak kecil. Bal yanqus hatta la yabqa minhu syai', bahkan berkurang sampai tidak tersisa. Ini khonibina azakumullah, muslimin yang saya hormati. Imam
Sufyan ibn Uyainah awalnya tidak menyatakan seperti itu. Hanya menyatakan Yazid wa yanqus, dan itu cukup. Dan itu cukup. Tidak seperti apa kata Haddadiyun. Tidak seperti ucapan-ucapan para Haddadi yang menyatakan bahwa siapa yang menyatakan Yazid wa yanqus maka dia murji'ah. Itu belum cukup. Harus ada kalimat begini, harus ada kalimat begitu. Tidak demikian. Sufyan ibn Uyainah menyatakan sebagaimana ucapan seluruh para ulama. Iman bertambah dan berkurang. Titik. Otomatis kalau berkurang ya bisa habis. Itu sudah mafhum, sudah terkandung dalam kalimat yazidu wa yanqus. Al-iman qaulun wa amal. Yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan hati, ucapan lisan, perbuatannya perbuatan hati, perbuatan anggota badan. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu cukup, barakallahu fikum. Tetapi Imam Sufyan ibn Uyainah terpaksa, terdorong oleh ucapan saudaranya yang berkata, apa iman bisa berkurang? Apa engkau berpendapat iman juga berkurang? Maka beliau menyatakan dengan marah, uskut ya sabi. Uskut ya sabi, diam kau anak kecil. Bal yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Bahkan berkurang hingga habis sama sekali. Berkurang sampai habis sama sekali. Inilah ikhwan fillah a'azakumullah yang kemudian dijadikan oleh Haddadi kalimat la yabqa minhu syai' harus ada. Kalau engkau katakan ini harus, bagaimana para imam-imam yang tadi sudah disebutkan? Aku tanya pada imam fulan, jawabnya qaulun wa amal. Aku tanya pada imam fulan, qaulun wa amal, qaulun wa amal, qaulun wa amal. Atau mereka menyatakan yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Tidak berkata hatta la minhu syai'. Wa qala rahimahullah, wa qala al-Walid ibn Muslim, berkata pula Walid ibn Muslim, aku mendengar Al-Auza'i wa Malikan wa Sa'id ibn Abdul Aziz yunkiruna ala man yaqul iqrarun bila amal. Kata Walid bin Muslim rahimahullah, aku mendengar Al-Auza'i juga Malik rahimahullah wa Sa'id ibn Abdul Aziz rahimahullah, Al-Auza'i rahimahullah, mereka semua yunkirun, mengingkari orang yang berkata iqrarun bila kaif atau iqrarun bila amal. Cukup ikrar saja di lisan tanpa pembuktian amalan sudah cukup sebagai iman. Diingkari oleh Imam Malik, diingkari oleh Imam Al-Auza'i, diingkari oleh Imam Sa'id ibn Abdul Aziz rahimahumullahu ajma'in. Wa yaqulun, dan mereka berkata, la imana illa bi'amal. Enggak ada iman tanpa pengamalan. Enggak ada iman tanpa pembuktian. Berarti yang namanya iman harus terdiri dari ikrar dan pembuktian-pembuktian. Qultu, saya katakan kata Syekh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, faman kanat ta'atuhu wa hasanatuhu aktsar fa innahu akmala imanan. Siapa yang ketaatan-ketaatannya, kebaikan-kebaikannya lebih banyak, maka keimanannya lebih sempurna. Wa man kana qalilut ta'ah, dan siapa yang kurang ketaatannya, katsirul ma'siyah, banyak kemaksiatannya, wal ghaflah, banyak kelalaiannya, wal idha'ah, banyak menyia-nyiakan, fa imanuhu naqis, maka imannya berkurang. Demikian dalam matanya. Maka dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah dalam syarahnya, ucapan musannif tadi akhbarana ila akhirih, bahwa iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Kata beliau, qablaha su'il, sebelum ini yang kita baca pada kajian yang lalu, beliau ditanya tentang iman. Beliau menjawab qaulun wa amal, titik sampai di situ. Dan itu cukup. Itu cukup sebagai ciri-ciri ahli sunnah. Sudah membedakan dengan khawarij dan sudah membedakan dengan murjiah. Sudah membedakan pula dengan mu'tazilah dan sejenisnya. Dan di sini beliau berkata lagi, dan ditambah dengan kalimat yazidu wa yanqus. Iman, qaulun wa amal,
yazidu wa yanqus wa sakata. Dan beliau diam. Artinya berhenti sampai di situ. Apa kata Haddadiyah kalau berhenti sampai di situ? Fahuwa murji'un 'indal Haddadiyah. Kalau menurut Haddadiyah mereka murji'ah atau beliau murji'ah. Karena kenapa diam sampai di situ? Walau qala marratan ukhra, walaupun dia berkata setelah itu la yabqa minhu syai', maka dia tetap dikatakan murji'. Limadha? Karena ketika di awal dia hanya menyatakan qaulun wa amal yazid wa yanqus titik. Berhenti sampai di situ. Walaupun di tempat lain berkata hatta yabqa minhu syai'. Maka mereka akan dikatakan murji oleh Haddadiyah. Fa Sufyan ala madhhabihi murji. Maka Sufyan Ibn Uyainah menurut madhab mereka juga murji. Walau qala hatta la yabqa minhu syai'. Walaupun beliau berkata sampai tidak tersisa sedikit pun. Na'udzubillah min dhalalin la yu'raf mithluhu. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang enggak pernah dikenal yang seperti itu sebelumnya. Faqala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah. Saudaranya berkata, Ibrahim bin Uyainah, "Ya Aba Muhammad, taqulu yanqus? Apakah engkau berkata berkurang? Ini apakah engkau berpendapat bahwa iman bisa berkurang?" Ini karena sebagian manusia melihat lafaz-lafaz Al-Quran, nggak pernah ada lafaz yanqus. Perhatikan, yang ada selalu lafaz-lafaz bertambah. Liyazdadu imanan ma'imanihim, atau maka bertambahlah imannya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah imannya. Apa lagi? Semuanya bertambah. Apakah ada lafaz dalam Al-Quran berkurang imannya? Tidak ada. Sehingga beberapa orang mengira bahwa lafaznya begitu, kita jangan menambahi berkurang. Bertambah. Berkurang? Tidak. Ini menyelisihi ijma'. Bahkan menyelisihi asar. Menyelisihi riwayat-riwayat. Apakah dalil-dalil hanya pada Quran? Al-Quran hujjah. Tetapi diiringi dengan yang mensyarahnya, menjelaskannya, merincikannya, yaitu hadis-hadis sahih. Maka ditanya oleh saudaranya, engkau berpendapat bisa berkurang? Karena dalam Al-Quran cuma bertambah. Maka marah beliau dan berkata, yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Uskut ya sabi, diam kau anak kecil. Iman bisa berkurang, bahkan bisa habis sama sekali. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, idtarrahu akhuhu li an yaqula hadzal kalam. Beliau terpaksa, dipaksa oleh saudaranya untuk berkata seperti itu. Kalau saja anaknya tidak atau saudaranya tidak bicara seperti itu, mungkin beliau mencukupkan dengan kalimat yazid wa yanqus titik. Ya toh? Artinya itu adalah cukup kalimat yang sempurna, kalimat yang menunjukkan kalau beliau memiliki madhab salaf, madhab ahlu sunnah, yaitu iman yazid wa yanqus. Adapun kalimat hatta la yabqa minhu syai', kalimatun tari'ah. Tari'ah artinya sesuatu yang situasinya harus berkata seperti itu untuk membantah pemahaman kalau iman nggak bisa berkurang. Kata siapa nggak bisa berkurang? Berkurang sampai habis. Mafhum? Sehingga jangan dijadikan sebagai kewajiban harus mengikrarkan hatta la yabqa minhu syai'. Sebagaimana ucapan Haddadiyun. Qul ant qad yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Lakin hal la budda an yaqul al-insan hadha wa illa fa huwa mubtadi'. Silakan ucapkan olehmu kalimat berkurang sampai tidak tersisa. Silakan ucapkanlah sebagaimana diucapkan oleh Sufyan Ibn Uyainah, sesuatu yang bagus, merincikan, menjelaskan. Tetapi hal la budda an yaqul al-insan, apakah seseorang harus berkata seperti itu? Kalau enggak berkata seperti itu dikatakan mubtadi'un dhal.
dikatakan murji. Hadza wallahi yubaddi'us sahabah. Prinsip seperti itu demi Allah akan mentabdi' sahabat. Kalau dipaksa harus mengucapkan begitu. Kalau nggak mengucapkan begitu berarti murji'ah. Akan dikatakan murji'ah para sahabat yang menyatakan yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Wa yumkin yubaddi' ar-rasul, bahkan bisa jadi mentabdi' Rasulullah SAW karena nggak berkata seperti itu. Nggak berkata yanqus hatta la yabqa minhu syai'. Ijramun wa takhribun wa tadmir. Berarti prinsip mereka adalah prinsip ijram, yang jahat, takhrib, merusak, tadmir, menghancurkan pemahaman Ahlus Sunnah. Qala rahimahullah. Kemudian berkata lagi musannif menukil ucapan Al-Walid ibn Muslim rahimahullah. Aku mendengar Al-Auza'i wa Malik wa Sa'id ibn Abdul Aziz, mereka mengingkari orang yang berkata cukup dengan ikrar. Mengikrarkan asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammadur Rasulullah, selesai. Pembuktian itu tidak harus. Iman cukup dengan ikrar. Maka diingkari pendapat ini oleh Imam Al-Auza'i, Imam Malik, Imam Sa'id bin Abdul Aziz rahimahumullah. Dan mereka berkata, la imana illa bi'amal. Enggak ada iman kecuali dengan pengamalan. Yani pembuktian. Kecuali kalau enggak sempat membuktikan. Mungkin enggak terjadi. Ada enggak seorang yang masuk surga tanpa amal? Belum berbuat apapun, kecuali pengamalannya hanya ikrar saja. Ada. Sebagaimana diriwayatkan, yang terakhir diselamatkan dari neraka adalah orang yang masih memiliki iman walam ya'mal, belum pernah beramal sebiji darah pun, walam ya'mal khairan qat, tidak pernah beramal kebaikan qat, kata Nabi. Dalam hadis-hadis syafaat disebutkan yang terakhir diselamatkan dari neraka adalah orang yang beriman tapi belum sempat beramal sama sekali. Lam ya'mal khairan qat, ini sama sekali. Sebagaimana seorang yang masuk Islam kemudian terbunuh, belum sempat berbuat apapun. Sebagaimana apa yang diriwayatkan bahwa seorang yang tadinya kafir kemudian dalam peperangan dia mendapatkan hidayah, kemudian berpindah ke barisan kaum muslimin, belum berbuat apapun, sudah meninggal. Tetapi yang dimaksud di sini, kalau dia sudah mengikrarkan kalimat iman, syahadatain, maka dia harus mengamalkan konsekuensinya. Harus mengamalkan konsekuensinya. Naam, la imana illa bi'amal. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, iya, tidak ada iman tanpa pembuktian pengamalan. Wa ma dzakaru la ziyada wa la nuqsan. Fa hum mubtadi'ah murji'ah 'inda al-Haddadiyah. Perhatikan ucapan beliau-beliau bertiga. Al-Auza'i, Malik dan Sa'id bin Abdul Aziz rahimahumullah. Apakah menyebutkan masalah bertambah dan berkurang? Tidak. Apa menurut Haddadiyah kalau orang seperti ini tidak mengatakan bertambah dan berkurang? Wa ma dzakaru la ziyada wa la nuqsan, mereka tidak menyebutkan ziyadah, tidak menyebutkan nuqsan, hanya menyatakan pengamalan. Tidak ada iman tanpa pengamalan. Karena kalau pengamalan itu masuk iman, kalau pengamalannya lebih banyak, ya berarti imannya lebih banyak. Kalau pengamalannya berkurang, berarti imannya juga berkurang. Itu nggak usah disebut, juga terkandung di dalamnya. Maka cukup bagi mereka para imam-imam menyebutkan al-iman qaulun wa amal. Titik. Itu cukup. Tetapi mereka Haddadiyah berkata haula'i murji'ah, mubtadi'ah, murji'ah. Indaman indal Haddadiyah. Nasallahu al-afiyah minal khubth. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kejelekan-kejelekan. La akhtar min hadzal manhaj 'ala al-Islam, sungguh enggak ada yang lebih berbahaya terhadap Islam daripada manhaj sesat Haddadiyah. Dan tidak ada yang lebih berbahaya terhadap dakwah salafiyah. Mengapa demikian?
Karena mereka selalu mengatasnamakan manhaj salaf. Selalu mengatasnamakan manhaj salaf. Menyebutkan dirinya Asy'ari, Salafi. Padahal pemikirannya Haddadiyah. Mentabdi' para ulama. Membikin kaidah-kaidah bid'ah. Seperti yang tadi disebutkan. Wa qala rahimahullah, berkata lagi musannif, faman kana ta'atuhu wa hasanatuhu aktsar. Maka kalau begitu, siapa yang ketaatannya lebih banyak, kebaikannya lebih banyak, maka dia lebih sempurna imannya. Dan siapa yang sedikit ketaatannya, banyak kemaksiatannya, banyak kelalaiannya, maka imannya berkurang. Hadza madhhabu ahli sunnah. Inilah madhab ahli sunnah. Alladzi khalafu bihi madhhab al-khawarij. Inilah madhab ahli sunnah yang menyelisihi madhab khawarij. Dan menyelisihi pula madhab murji'ah. Madhab khawarij menyatakan bahwa iman dengan dosa-dosa bukan berkurang, tapi hilang. Khawarij menganggap bahwa iman dengan dosa besar, sebagian mereka mengatakan dengan dosa besar, sebagian mereka bahkan menyatakan dengan dosa secara umum. Dengan dosa hilang imannya, bukan berkurang, langsung kafir. Iman gak bisa berkurang, tapi bisa hilang, kata mereka. Ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah secara ijma' bahwa iman bisa berkurang. Demikian pula murji'ah. Ahli sunnah berbeda dengan murji'ah yang menyatakan bahwa iman tidak bisa berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, ya begitu saja. Mau berbuat dosa apapun tetap sempurna imannya. Tetap sempurna imannya. Bahkan sebagian murji'ah yang ekstrim cukup keyakinan saja. Eling saja cukup. Eling, ingat Tuhan, selesai. Walaupun mulut belum mengikrarkan dengan la ilaha illallah, sudah cukup dia mukmin. Sebagian mereka yang di bawahnya berkata harus ada ikrar. Adapun pengamalan enggak masuk. Ini yang dijuluki dengan murji'atul fuqaha. Murji'atul fuqaha sudah mengerikan, apalagi lebih ekstrem dari itu. Karena mereka berkata amal tidak termasuk iman. Na'udzubillah. Berarti imannya Rasulullah SAW dengan imannya munafik sama. Imannya Abu Bakar wa Umar dengan imannya orang yang paling fasik hari ini dari kalangan muslimin, dikatakan oleh mereka sama. Karena iman gak ngaruh. Imannya tetap sempurna. Sampai mereka marah dan didatangi tokohnya. Apakah engkau berpendapat bahwa iman tidak berkurang walaupun dia berbuat dosa besar? Iya. Walaupun dia menzinai ibunya sendiri, walaupun dia membunuh bapaknya dan meminum khamr dari batok kepala bapaknya, imannya sempurna? Menurut saya tetap sempurna. A'udzubillah. Sampai mereka yang datang kepadanya mengikrarkan bara'ah, berlepas diri. Wallahi wajhi min wajhika haram. Sungguh wajahku terhadap wajahmu haram. Aku gak akan melihat mukamu lagi. Satu lagi datang bertanya dengan pertanyaan yang sama, mengatakan sungguh la yudhilluni wa iyyaka saqfun abada. Gak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Kalau di sana ada kamu, aku pergi. Illal masjid, kecuali masjid. Yang satu lagi menyatakan wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah, aku gak akan bicara kepadamu selama-lamanya. Mengapa? Mereka semua sampai menyebutkan bara'ahnya, kebenciannya, berlepas dirinya, memboikot, menghajar. Karena orang ini berkata, iman tidak berkurang. Iman tetap sempurna. Walaupun orang itu berbuat sejelek-jelek perbuatan. Menzinai ibunya. Atau membunuh bapaknya. Minum khamar dari batok kepala bapaknya. Bagaimana imannya? Tetap sempurna. Astagfirullah. Ini barakallahu fiikum. Murji'ah yang paling ringannya. Apalagi yang lebih ekstrim dari itu. Walam yaqul la yabqa min imanihi syai' fahuwa murji' indal hadadiyah. Adapun ahli sunnah cukup dengan kalimat iman, qaulun wa amal. Dan iman yazid wa yanqus. Walaupun tidak berkata la yabqa minhu syai', hatta la yabqa minhu syai'.
Adapun menurut mereka Murji'ah. Kembali kepada kita. Qala Imam Sabuni rahimahullah wa sami'tul Hakim Abu Abdullah. Di antara guru beliau Imam Abu Uthman Ismail Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i, bahkan dimasukkan oleh As-Subki rahimahullah di dalam kitabnya yang berjudul Tabaqat Asy-Kubra atau Tabaqat Syafi'iyyah Kubra. Tabaqat Syafi'iyyah Al-Kubra. Artinya kitab yang menyusun Tabaqat Syafi'iyah, tokoh-tokoh Syafi'iyah yang besar. Dimasukkan di antaranya oleh Subki nama beliau. Nama Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Sehingga mereka yang berkata kami Syafi'iyah hendaklah mendengarkan ucapan tokoh besar dari mazhab Syafi'iyah, yaitu Imam Abu Uthman As-Sabuni. Kata beliau, aku mendengar Imam Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh berkata, aku mendengar Abu Bakrin Muhammad ibn Ahmad ibn Baluyah Al-Jallab yaqulu sami'tu Abu Bakrin Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yaqul sami'tu Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati yaqul qala li Abdullah ibn Tahir. Disebutkan sanadnya sampai kepada Abdullah ibn Tahir. Abdullah ibn Tahir rahimahullah adalah seorang gubernur, tetapi talibul ilm, dekat dengan para ulama, selalu mengambil ilmu dari para ulama dan sering bertanya istisar kepada para ulama. Suatu saat dia berkata, ya Ahmad, innakum tubghiduna, maksudnya Ahmad ibn Sa'id Ar-Ribati, berkata kepadaku Abdullah bin Tahir, wahai Ahmad, innakum tubghiduna haula'il qaumi jahlan. Kalian membenci kaum tersebut dengan kebodohan. Wa ana ubghiduhum an ma'rifah. Adapun kami membenci mereka dengan ilmu. Kami membenci mereka dengan ilmu. Awalan indahum la yarawna lis-sultani ta'ah. Pertama, karena kaum tersebut berpendapat tidak perlu taat pada penguasa. Wasani, dan yang kedua, innahu laisa lil imani indahum qadarun, bahwa mereka menganggap bahwa iman itu enggak ada nilai apa-apanya, yakni diremehkan masalah iman. Wallahi inni la astajiz an aqula imani ka iman Yahya bin Yahya. Sungguh demi Allah, aku tidak sampai hati, la astajiz, artinya aku tidak bisa berkata. Ini enggak tega untuk berkata imanku sama dengan imannya Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya adalah seorang alim, imam ahlul hadis yang masyhur. Aku enggak merasa pantas berkata imanku sama dengan imannya Yahya bin Yahya. Wala ka imani Ahmad bin Hanbal, atau imanku sama dengan imannya Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi mereka wahum yaqulun imanuna ka imani Jibril wa Mikail. Tapi mereka berkata iman kami sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, Abdullah bin Tahir membenci kaum tersebut karena dua hal. Yang pertama, karena mereka berpendapat tidak harus taat pada penguasa. Berarti Murji'ah dalam sikapnya kepada penguasa sama dengan Khawarij. Sama dengan Khawarij. Yang kedua, aku enggak tega, enggak sampai hati berkata imanku sama dengan imannya Yahya bin Yahya atau sama dengan Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi mereka berani-beraninya berkata iman mereka sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Mengapa demikian? Mengapa mereka berkata bahwa iman mereka sama dengan imannya Jibril dan Mikail? Karena mereka menganggap iman tidak bertambah, tidak berkurang. Karena mereka berpendapat iman tetap utuh walaupun amalannya bagaimanapun. Sejelek apapun, berdosa sebesar apapun, imannya tetap utuh. Maka mereka berkata iman saya tidak berbeda dengan imannya Jibril dan Mikail. Ini barakallahu fikum yang menyebabkan Abdullah bin Tahir benci pada mereka. Dari sini kita mendapatkan faedah penting.
bahwa orang-orang Khawarij hari ini yang tergabung dalam kelompok-kelompok teroris, mereka menuduh ahlu sunnah sebagai murjiah. Kalian itu murjiah kepada penguasa. Karena penguasa tidak mau dikafirkan, dikatakan kita murjiah. Berarti mereka ini nggak ngerti siapa murjiah. Iya kan? Berarti mereka nggak paham murjiah itu apa. Makanan apa itu murjiah? Kalau kalian wahai Khawarij membaca sejarah murjiah, murjiah itu terhadap penguasa sama dengan kalian. Murjiah terhadap penguasa sama dengan kalian wahai Khawarij. Khawarij membolehkan untuk memberontak pada penguasa. Mu'tazilah membolehkan memberontak pada penguasa. Syiah Rafidah membolehkan memberontak pada penguasa. Termasuk Murji'ah juga membolehkan memberontak pada penguasa. Dalam hal ini mereka sepakat, kecuali Ahlus Sunnah yang selalu menyampaikan hadis Nabi, isbiru isbiru hatta talaqauni alal haud. Sabarlah, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Walhamdulillah. Qala, ucapan Imam Musabuni tadi diterangkan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Kalimat sami'tul hakim ila akhirih, qala inni qabilat minni hasanatun la syahidtu anni fil jannah. Qala, disebutkan oleh beliau, aku mendengar Al-Hakim berkata, aku mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Salih bin Hani yaqul, sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Syu'aib yaqul, sami'tu Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali yaqulu qadima Ibn Mubarak Ar-Ray. Ibn Mubarak pernah mendatangi negeri Ar-Ray atau kota Rai. Dan ada ulama yang dari Ar-Ray, apa nisbahnya? Bukan Ar-Ray, Ar-Razi. Agak sepertinya menyimpang jauh, tetapi sungguhnya nisbah kepada Rai memang Ar-Razi. Para ulama yang akhirnya ada kalimat Ar-Razi adalah dari Rai. Ibnu Mubarak mendatangi Ar-Ray. Faqama ilaihi rajulun minal ubad. Tiba-tiba didatangi oleh seseorang dari kalangan ahli ibadah. Adhan annahu yadhhab madhhab al-khawarij. Sepertinya ahli ibadah ini madhabnya madhab khawarij. Dan biasa khawarij sebagian mereka ahli ibadah sejak dulu. Kalau sekarang sudah khawarij enggak ahli ibadah lagi. Kalau dulu masih ahli ibadah. Faqala lahu, orang ini berkata kepada Ibnu Mubarak, ya Aba Abdurrahman, ma taqulu fi man yazni wa yasriq wa yasrabul khamr? Kata orang tadi, wahai Aba Abdurrahman, apa yang kau katakan tentang seseorang yang berzina, mencuri dan minum khamr? Dijawab oleh Ibnu Mubarak, la ukhrijuhu minal iman. Aku tetap tidak mengeluarkan orang itu dari keimanan. Artinya berkurang imannya, tapi tidak keluar dari keimanan. Apa kata orang tadi? Orang yang dikatakan khawarij ahli ibadah tadi. Ya Aba Abdurrahman, ala kibaris sin sirta murji'an. Wahai Aba Abdurrahman, engkau ini sudah tua. Kenapa kok engkau jadi murji'ah? Kenapa engkau setua ini menjadi murji'ah? Kata khawarij. La taqbalana al-murji'ah. Qala la taqbalana al-murji'ah. Kata Ibnu Mubarak, murji'ah enggak akan menerima aku. Murji'ah enggak akan mau menerima aku. Kenapa? Karena murji'ah berkata, hasanatuna maqbulah wa sayyi'atuna maghfurah. Kata murji'ah, kebaikan-kebaikan kami pasti diterima dan kesalahan-kesalahan kami pasti dihapus, maka iman tidak berkurang. Kata Ibnu Mubarak, kalau seperti itu, la syahidtu anni fil jannah. Kalau aku meyakini bahwa kebaikanku pasti diterima dan meyakini dosaku pasti dihapus, aku akan mempersaksikan bahwa aku adalah ahli surga. Aku pasti masuk surga. Iya kan? Sedangkan kalimat aku pasti masuk surga adalah kalimat bid'ah. Kalimat yang diingkari secara ijma' oleh para ulama.
dengan kalimat mereka seperti dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah disebutkan asy-syahadatu bid'ah. Syahadah itu bid'ah. Apa syahadah yang dimaksud? Syahadah yang dimaksud adalah persaksian dengan surga dan neraka. Fulan ahli surga, fulan ahli neraka. Tidak boleh. Kenapa? Karena hasanatnya belum tentu diterima. Kejelekannya sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Apakah Allah akan menimpakan ancamannya atau tidak? Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sudah tercatat. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memastikan dirinya dalam surga. Kata Abdullah bin Mubarak, Murji'ah gak akan menerima aku. Aku berbeda dengan mereka dan mereka berbeda denganku. Mereka berkata bahwasanya hasanat mereka pasti diterima, dosa mereka pasti diampuni, sehingga iman mereka tidak berkurang dengan dosa apapun. Kata Ibn Mubarak, kalau aku mengakui seperti itu, mengimani pemahaman mereka, aku akan berkata bahwa aku ahli surga. Lihat. Qala, walau alimtu anni qubilat minni hasanatun, kalau aku meyakini bahwa kebaikanku diterima, satu saja, aku akan mempersaksikan diri bahwa aku dalam surga. La syahidtu anni fil jannah. ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هذيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لو زنا إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya manusia ini di dunia, niscaya akan lebih berat imannya Abu Bakar. Perhatikan kalimat ini. Apakah dalamnya ada persaksian bahwa iman itu memiliki nilai bertambah dan berkurang, berat dan ringan? Iya, terkandung dalam kalimat ini. Karena ditimbang dan dibedakan imannya Abu Bakar dengan imannya ummah. Kalau ditimbang, niscaya akan lebih berat imannya Abu Bakar. Berarti menunjukkan barakallahu fikum sejak para sahabat, sejak salaf, bahwa ahli sunnah berkata iman berbeda-beda di antara manusia. Ada yang berat, ada yang lebih berat, ada yang ringan, ada yang lebih ringan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dalam keadaan bertambah, ada yang dalam keadaan berkurang. Sehingga dibanding-bandingkan oleh Umar bin Khattab, kalau saja imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya manusia ini, niscaya akan lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Asy-Syaibani yaqulu sami'tu Yahya bin Mansur Al-Qadhi yaqulu sami'tu Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yaqulu sami'tu Al-Husain bin Harb akha Ahmad bin Harb Az-Zahid yaqul ashhadu أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Perhatikan ucapan beliau ini. Ikrar dengan tegas. Ikrar dengan sangat-sangat tegas. Sampai berkata, Ashhadu anna din Ahmad ibn Harb. Ketahuilah bahwa agama saya Ahmad ibn Harb, yang aku beriman dengannya dan aku beragama kepada Allah dengannya, adalah keyakinan bahwa iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Demikian ikhwan fillah azakumullah, ucapan-ucapan para a'immah, ucapan para ulama tentang iman. Insyaallah kita akan baca syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.